kami bersuka cita di dalam Tuhan. Shalom, shalom. Apa kabarnya jemaat yang dikasih Tuhan? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda hari ini Anda boleh hadir di small group dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentu saja dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita akan segera memulai small group kita hari ini dan kita akan bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, karena kami boleh ada di small group ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya kalau kami bisa kumpul di small group ini, satu tujuan dan kerinduan hati Tuhan adalah melihat hidup kami, betul-betul kami diubahkan menjadi manusia yang baru. Jika kami menjadi manusia yang baru, kami siap untuk menjadi saksi Tuhan. Di bulan kesaksian ini, kiranya hidup kami benar-benar akan menjadi berkat, memenangkan jiwa, dan membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Berkati small group kami hari ini, urapi semua kami, bahkan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini boleh sampai kepada setiap kami untuk maksud dan rencana Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu dengan percaya, dan mari kita sepakat berkata, Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh senang dan sukacita bisa menjumpai Anda kembali melalui small group kali ini. Untuk tema small group kita pekan ini adalah manusia baru yang betul-betul diubahkan. Mari ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Manusia baru yang betul-betul diubahkan. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini merupakan bagian dari tema kita di bulan Juni, yaitu bulan kesaksian. Saudara mesti tahu bahwa hidup kita itu harus menjadi saksi. Bahasa lain daripada menjadi saksi adalah menjadi contoh, menjadi replika dari kehidupan orang-orang yang telah mengenal Tuhan. Di orang yang percaya itu seperti replika. Kalau Anda membeli sebuah handphone di sebuah toko, kadang mereka nggak bisa tunjukkan bentuk aslinya, karena bentuk aslinya masih dalam segel atau di dalam dus, maka mereka perlu menunjukkan kepada Anda replikanya. Anda pegang replikanya mirip, serupa dengan gambar aslinya. Nah, hidup kita itu sebagai replika, atau lebih tepatnya kita ini menjadi teladan, alat promosi daripada kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tujuan menjadi saksi itu supaya banyak orang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tujuan kita menjadi saksi supaya ada banyak orang yang diselamatkan. Dan nanti kalau mereka mati, mereka boleh masuk dalam kerajaan sorga. Tujuan yang ketiga kita menjadi saksi adalah supaya ada banyak orang yang meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, dan mereka mulai hidup di dalam. Nah, apa artinya manusia baru yang betul-betul diubahkan? Artinya adalah orang percaya yang betul-betul sudah berubah. Karena banyak orang Kristen berkata percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak betul-betul diubahkan. Jadi, manusia baru yang betul-betul diubahkan ini adalah orang-orang yang betul-betul mengalami perubahan hidup yang serius. Mereka tidak pura-pura berubah. Mereka bukan berubah sementara. Sementara ke gereja, bagus. Sementara kumpul dengan orang anggota small group, bagus hidupnya. Tapi kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, di masyarakat, kita tidak betul-betul mengalami perubahan. Sekarang, mari kita akan lihat sama-sama bagaimana supaya kita betul-betul menjadi manusia baru yang diubahkan. Yang pertama, mari katakan sama-sama dengan suara. 2, 3, kita harus hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Galatia pasal 6 ayat 1. Mari kita akan bersama-sama membaca yang ada di layar ini.
karena saya mengajak Anda untuk membaca di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini untuk membuat kita mudah memahami. Galatia 6 ayat 1. Sama-sama kita akan bacanya 2, 3. Saudara-saudara, kalau seseorang didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut Roh Allah membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut. Dan jagalah, jangan sampai kalian sendiri tergoda juga. Haleluya. Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar sesuatu. Setuju atau tidak, Anda dan saya harus menerima kenyataan ini, bahwa dalam hidup orang Kristen itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Dalam bahasa Galatia pasal 6, kalian yang hidup menurut Roh Allah. Ya, jadi ada kelompok orang yang hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Tapi ada kelompok kedua, yaitu orang yang tidak mau dituntun Roh Kudus. Ya, mereka yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan sesuai dengan arahan daripada Roh Kudus. Coba mari kita lihat bagaimana orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, maksudku ialah 2, 3, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Haleluya. Kita lihat orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus, maka hidupnya, perhatikan, dia tidak menuruti keinginan. Daging ini maunya marah, daging ini maunya malas, daging ini maunya melawan, daging ini nggak mau baca firman, daging ini maunya nggak suka berdoa. Ini daging. Orang yang menurut pada tuntunan Roh Kudus, dia tidak menuruti keinginan. Berikutnya, orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus, ini adalah orang yang tidak bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Orang yang tidak mau melawan dengan kehendak Roh Kudus. Perhatikan, kadang kita dituntun oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun, di mana di sana ada banyak godaan, di mana di sana ada banyak pencobaan, di mana di sana ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan daging. Ketemu dengan orang yang menjengkelkan, tapi kita harus mengasihi. Ketemu dengan orang yang membuat kita sakit hati, tapi kita harus mengampuni. Ini adalah tuntunan roh. Apa yang harus Anda lakukan? Jangan marah, jangan melawan. Anda dibawa kepada posisi di mana Anda nggak suka, tapi Anda mau nurut nggak sama keinginan roh? Anda melawan atau tidak? Jika Anda tidak melawan, Anda nurut kehendak daripada roh. Perhatikan, tidak melawan kehendak. Apa kehendak Roh Kudus? Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Mari sekali lagi kita baca. 2, 3. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Apa kehendak Roh Kudus? Saudara, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa kehendak daripada Roh Kudus adalah
kita harus percaya kepada Dia yang diutus Allah. Artinya kita harus mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Kita kembali kepada orang yang mau nurut kepada kehendak Allah, itu mesti percaya bahwa seluruh hidupnya itu merupakan tuntunan Tuhan. Jadi kita mesti belajar percaya. Anda dibawa dalam masa sulit, percaya deh, Tuhan pasti akan tolong. Ya, kalau Anda percaya Tuhan Yesus adalah utusannya Allah ke dunia ini, saudara harus belajar untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah mencelakakan saudara. Amin. Berikutnya, kita harus percaya pada tuntunan Tuhan. Nah, tuntunan Tuhan itu bisa lewat arahan gembala. Dia salah satu orang yang diutus Allah untuk menggembalakan Anda. Ya, saudara harus percaya atau saudara harus nurut kepada tuntunan host. Dia adalah utusan Allah yang dipakai untuk memimpin small group Anda. Jadi, Anda harus ikuti arahannya. Jangan melawan arahannya. Balik. Kalau Anda ingin menjadi manusia baru yang betul-betul diubahkan, Anda harus ikut arahannya. Ya, mungkin Anda di luar small group ini, Anda punya pelayanan tersendiri. Tapi selama Anda ada di small group, jangan pernah berpikir bahwa, aku di sini cuma sementara, aku di sini cuma ikut-ikut saja. Anda keliru besar. Anda bukan manusia baru yang betul-betul diubah. Orang yang mau diubah, dia mau taat, dia mau nurut. Bukan karena hostnya, bukan karena small groupnya, tapi apa yang Anda lakukan itu karena Anda mau taat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Anda bisa taat, Anda bisa menjadi teladan, Anda bisa menjadi manusia baru di tempat pelayanan Anda, di daerah yang lain, di tempatkan Anda, di tempat kerja Anda, di kantor Anda, kalau di small group ini Anda tidak mau taat kepada arahan daripada host, orang yang diutus Allah untuk memimpin small group Anda. Orang yang nurut, dia tidak komplain, nurut, mau taat pada semua arahan dan rencana Tuhan. Saya percaya kalau Anda bisa dengarkan materi ini hari ini, dan Anda bisa ada di small group hari ini, karena Tuhan punya rencana dalam hidup Anda. Jangan berpikir tentang rencana yang lain di luar sana. Mulailah dengan rencana Tuhan. Kenapa Tuhan bawa Anda di small group ini untuk mendengar pesan firman Tuhan ini? Tuhan punya acara dalam hidup Anda. Karena itu, kalau kita mau nurut sama kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi manusia baru yang betul-betul bahkan, yaitu Anda jadi manusia yang mau nurut. Ini pelajaran pertama. Sekarang kita akan lihat yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi manusia baru yang betul-betul bahkan. Yang kedua, kita baca dengan suara keras. 2, 3. Kita harus mau berkorban untuk orang lain. Haleluya. Mari kita mulai membaca sama-sama Galatia 6 ayat yang kedua. Ayat 2, 3. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Haleluya. Salah satu ciri, perhatikan, salah satu ciri orang yang hidup di dalam Kristus. Kita nggak usah bicara pendeta atau bukan, tapi semua orang percaya itu ciri utamanya adalah rela berkorban. Amin. Seperti Yesus rela berkorban, mati di kayu salib. Nah, ciri orang percaya yang hidup dalam Kristus adalah rela berkorban. Tidak mementingkan diri sendiri. Dia berdampak buat orang lain. Amin. Tapi mesti ingat, kita harus rela berkorban pertama-tama buat orang yang ada di rumah kita. Kita harus rela berkorban yang pertama-tama buat keluarga kita, buat suami, buat istri, buat anak-anak kita. Yang kedua, kita rela berkorban buat saudara seiman. Perhatikan, saudara seiman. Dan yang ketiga, baru kita rela berkorban buat semua orang.
Amin. Orang lain. Mengapa demikian? Sekali lagi, kembali kita berbicara tentang bagaimana hidup menjadi saksi. Kalau Anda ingin tahu siapa diri Anda yang asli, jadi saksi, kehidupan Anda yang benar-benar asli, Anda boleh tanyakan kepada orang rumah. Jadi kalau orang lain pengen tahu saya, dia akan tanya orang rumah saya. Dia akan tanya keluarganya. Bahkan mungkin kalau keluarganya kong kali kong, tanya saja sama pembantunya. Ya, karena mereka, keluarga, orang di rumah adalah orang yang menyaksikan hidup Anda dan saya siang dan malam. Ya, mereka adalah orang-orang yang tahu siapa Anda sebenarnya. Amin. Keluarga Anda adalah orang yang paling tahu siapa Anda. Orang yang paling mengerti siapa Anda. Orang yang sering kali menjadi korban Anda. Orang yang mengasihi Anda. Makanya mereka kadang-kadang rela korban. Ya sudah, enggak apa-apa lah. Perhatikan. Kadang ada bapak-bapak yang egois. Bapak-bapak yang di rumah itu marah-marah. Akhirnya istri dan anak-anak susu. Anak mau berontak, anak mau melawan. Tapi mamanya bilang, ikuti aja apa kata papa. Ikuti saja. Nurut saja sama kata-kata. Saudara perhatikan, keluargamu orang yang tahu siapa engkau. Keluargamu orang yang seringkali menjadi korban dalam hidupmu. Orang yang rela berkorban hidup. Pertanyaannya, apakah Anda mau berkorban untuk keluarga? Ya, seringkali keluarga itu bukan tempat Anda rela berkorban. Tapi keluarga menjadi korban Anda. Jujur, kalau kita mau akui, banyak orang itu tidak rela korban buat keluarganya. Banyak orang rela korban buat dirinya sendiri. Kalau buat dirinya sendiri, buat beli apa, beli makan, beli pakaian, beli handphone, beli pernak-pernik kebutuhan dirinya, oke. Oh, dia bisa habiskan uang berapapun. Tapi, untuk buat orang rumahnya, no. Buat orang lain, wah royal, dia kayak Sinterklas. Oh, dia bagi. Tapi perhatikan, apakah Anda juga rela berkorban untuk keluarga? Itu sebabnya, ketika Anda rela berkorban orang lain, yang pertama harus keluarga. Yang kedua, saudara seiman. Dan yang ketiga, baru orang lain. Dari sini kita bisa lihat akibatnya. Karena kita seringkali terjadi tidak rela berkorban untuk orang rumah. Maka ada banyak sekali anak-anak yang luka. Kita seringkali melihat ada anak-anak yang kecewa, anak-anak yang hidup dalam kebencian. Benci pada papa, benci pada mama, benci pada orang rumah, benci dengan keluarganya sendiri. Dia merasa nyaman, merasa happy di rumah orang lain. Kenapa? Karena orang rumah tidak rela berkorban anggota keluarganya. Karena itu, yang kedua, jadilah manusia baru yang betul-betul diubahkan. Mulai dengan rela berkorban untuk keluarga. Rela korban waktu, duduk sama-sama, main sama-sama, makan bersama-sama, jalan bersama-sama dengan keluargamu. Kedua, dengan saudara seimanmu. Dan yang ketiga, buat semua. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi manusia baru yang betul-betul diubahkan. Yang ketiga, sekali lagi kita baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Kita harus memiliki kelakuan yang baik. Mari sama-sama kita membaca Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Sama-sama dibaca, 2, 3. Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu, tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Haleluya. Saudara, masing-masing orang percaya harus bisa mengenali kelakuannya di hadapan Tuhan. Bukan menurut pikiran kita. Semua orang kalau baik, saya baik. Tapi kita betul-betul harus berani mengevaluasi. Kita harus mengoreksi. Kita harus berani betul-betul memeriksa tentang kelakuan kita, karakter kita.
Apakah betul-betul karakter saya baik, kelakuan saya baik? Kenapa? Karena perubahan hidupmu itu ditandai dengan kelakuanmu. Manusia barumu itu dilihat, dinilai dari kelakuanmu. Ya, jadi orang percaya harus memiliki kelakuan, harus memiliki karakter yang baru, yang betul-betul baru. 1 Petrus 2 ayat 12. Sama dibaca. 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kembali, kita berbicara tentang hidup menjadi saksi. Kalau Anda ingin menjadi saksi, maka hal penting yang harus diperhatikan adalah kelakuan kita, perbuatan kita, karakter kita. Kelakuan kita menunjukkan siapa sebenarnya orang yang ada di dalam kita. Kelakuan kita menunjukkan apakah kita ini manusia baru yang betul-betul berubah atau tidak. Jadi, kita mesti periksa apakah betul-betul kelakuan kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, perhatikan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan kalimat ini. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, bagaimana supaya kita menjadi manusia baru yang betul-betul diubahkan? Yuk, jadilah manusia baru yang betul-betul diubahkan dengan apa? Memperbaiki kelakuan. Milikilah kelakuan yang baik. Sekali lagi, ayo, jadilah manusia baru yang betul-betul diubahkan. Supaya lewat kelakuanmu, dan mereka memuliakan Bapa di surga, mereka juga diselamatkan pada hari mereka dilawat. Jadi ada satu momen dalam kehidupan seseorang, Tuhan itu lawat. Tuhan itu mau mereka ini percaya. Dan ketika mereka melihat hidup kita yang sudah menjadi manusia baru, yang betul-betul diubahkan, mereka akhirnya respon. Yes, aku sudah lihat hidupnya orang percaya, keren banget. Hanya aku sekarang mau percaya. Jadi hidup kita ini kayak begini, saudaraku. Sekarang ini zaman online ya. Kalau Anda mau belanja, Anda mau beli online, Anda mesti tanya review dulu. Cek reviewnya orang. Apa kata orang? Di situ ada testimoni-testimoni orang. Wah, ini recommended, barangnya begini, barangnya begini. Ada testimoni-testimoni palsu. Jadi, oh ya ini gini, padahal temannya sendiri, kong kali kong. Setiap Anda pasti akan jeli. Anda lihat satu demi satu kesaksian. Ada baca. Kadang-kadang orang baca, lewat, ini nggak meyakinkan. Tapi ada satu momen ketika Anda buka satu all shop tertentu, dan ketika Anda baca testimoninya, Anda klik dengan dia. Nah, itu sama dengan orang lain melihat hidupmu, melihat kesaksian hidupmu, dan dia mau percaya. Saat Tuhan melawat, klik. Kita juga demikian. Jadilah manusia baru yang betul-betul diubah dari kelakuan. Sehingga orang lain boleh percaya kepada Tuhan karena melihat testimoni kelakuanmu, cara hidup. Kiranya pelajaran ini jadi berkat. Mari kita perhatikan cara hidup kita supaya berkenan dan jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami bersuka cita oleh sebab kami boleh belajar akan firman Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan secara sederhana, tapi kami minta Roh Kudus Kau mengurapi apa yang hamba-Mu sudah sampaikan, hingga setiap orang boleh ngerti, boleh memahami, dan mulai belajar untuk hidup sesuai dengan cara yang ubahkan kami, Tuhan, jadi manusia yang betul-betul diubah. Kami rela dan mau nurut pada kehendak Kudus. Kami gak belajar sebagai bagian daripada orang yang sudah menjadi
manusia baru, yaitu kami rela berkorban. Terutama akan korban buat keluarga kami. Kami menjadi berkat, rela berkorban buat saudara seiman kami. Dan tentu saja buat semua. Ketika kami belajar jadi manusia baru yang diubahkan dalam kelakuan. Kami rindu orang lain melihat hidup kami. Mereka betul-betul diubah. Hamba-Mu berdoa, mungkin ada orang yang masih keraskan hati, menutup telinganya terhadap firman Tuhan. Tapi aku berdoa, perkataan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan hari ini tidak akan berlalu begitu saja. Tuhan buka telinga roh mereka, dengar, jamah, lembutkan hati yang keras untuk bisa melakukan dalam nama Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita akhirnya ada di panduan sharing. Untuk panduan sharing kita yang pertama, yaitu apa berkat yang sudah dapatkan dari materi hari ini. Ya, mari silahkan Anda bagikan. Dan ingat untuk mengisi form respons yang dibagikan oleh setiap host. Dan yang kedua, apa komitmen Anda? Setelah Anda dengar tema manusia baru yang betul-betul diubah. Saya berdoa, komitmenmu adalah ingin menjadi manusia. Ingin betul-betul diubah. Dan lihatlah, kita semua akan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom. Sukacita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada